Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrilia Nurafifa dengan NIM 212410102048 dari Sistem Basis Data D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 1 yaitu identifikasi entity, atribut, dan relationship. Di sini ada soal pertama yaitu identifikasi entity dan atribut. Di sini terdapat identifikasilah entity dari studi kasus di atas. Identifikasi bisa dimulai dari mencari kata benda dari narasi. Bayangkan Anda berjalan memasuki lingkungan organisasi tersebut. Identifikasilah benda nyata atau abstrak dan peristiwa di sana yang berkaitan dengan bisnis, proses, dan perlu dicatat di database untuk setiap entity. Tuliskan alasan Anda memasukkan entity tersebut. Lalu tuliskan juga atribut setiap entity. Tidak semua keterangan tentang entity perlu menjadi atribut, cukup yang berkaitan dengan bisnis, proses, dan perlu dicatat di database. Lalu yang selanjutnya itu Anda bisa menambahkan entity dan atribut di luar narasi yang telah dituliskan. Tuliskan juga asumsi Anda bila diperlukan. Contoh jawabannya yaitu seperti ini. Lalu yang kedua, soal 2 yaitu identifikasi entity dari multi-value, atribut, dan redundant atribut. Yang pertama yaitu ada multi-value atribut adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Lalu yang kedua itu ada multi-value atribut bisa dikeluarkan dari entity dan berdiri menjadi entity sendiri. Yang ketiga yaitu ada redundancy adalah sebuah nilai data yang sama digunakan oleh beberapa instance. Perubahan pada nilai data redundan berpengaruh pada semua instance yang menggunakan data tersebut. Redundansi bisa terjadi pada satu atau sekelompok atribut pada suatu entity. Bila ada atribut redundan, bisa dikeluarkan dari entity dan menjadi entity tersendiri. Lalu yang selanjutnya itu entity yang berasal dari atribut redundan biasanya berasal dari benda abstrak yang gagal diidentifikasi. Lalu, bila bingung menentukan apakah suatu data menjadi atribut atau entity, catat saja atribut, nanti ada tahapan normalisasi untuk memisahkan atribut yang seharusnya menjadi entity. Contoh jawabannya yaitu seperti ini. Lalu soal yang ketiga itu ada catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Ada atribut yang relevan dan harus disimpan, namun tidak bisa masuk di entity yang telah ada. Lalu biasanya atribut ini muncul berkaitan dengan many-to-many relationship. Contoh jawabannya nanti akan seperti ini. Lalu soal yang keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Unique identifier adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut entity yang bisa digunakan mengidentifikasi satu instance entity secara tepat. Sebuah entity bisa memiliki beberapa UID. Pilih satu UID sebagai primary UID dan UID lain menjadi secondary UID. Setiap entity wajib memiliki primary UID. Untuk primary UID, pilihlah UID yang nilainya tidak akan diupdate atau perintah SQL update pada saat database dioperasikan. UID yang mempunyai makna rawan mengalami operasi update. Bisa menambahkan artificial UID atau auto-increment. Jika tidak ada UID yang layak menjadi primary UID. Contoh jawabannya nanti akan seperti ini. Lalu yang soal keempat yang kedua yaitu ada identifikasi relationship antar entity. Dua entity bisa memiliki relationship. Relationship adalah hubungan antar entity. Teknik mengidentifikasi relationship antara entity A dan B yaitu bayangkan A dan B merupakan tabel untuk mencatat data dengan tabel sesuai atribut entity. Yang kedua yaitu A punya relationship dengan B jika salah satu dari hal ini terjadi. Yang pertama adalah untuk menambah data baru di A memerlukan pencatatan dari B.
Yang kedua, untuk menambahkan data baru di B memerlukan pencatatan dari data A. Lalu yang selanjutnya itu adalah untuk mengidentifikasi semua relationship antar pasangan entity, gunakan relationship matrix. Misal terdapat n entity. Buat matriks bujur sangkar dengan barisnya nama-nama entity yang ada dan kolomnya adalah nama-nama entity yang ada. Urutan penamaan baris dan kolom harus sama. Cek sel di bagian segitiga atas, di atas atau diagonal menurun matriks. Jika entity baris dan kolom satu sel punya relationship, tandailah sel tersebut, misalnya dengan warna tertentu. Lalu yang selanjutnya itu ada studi kasus 2, yang dimana itu adalah mengenai bengkel. Ulangi nomor 1 sampai 4 dengan studi kasus bengkel. Nah, di sini saya sudah mencatat apa saja entity dan atribut yang ada pada bengkel. Yang pertama yaitu ada nama entity yaitu pelanggan, kategorinya benda nyata. Kenapa benda nyata? Karena pelanggan itu termasuk ke hal yang nyata. Deskripsinya yaitu berisi data mengenai pelanggan. Alasan saya menjadikan pelanggan sebagai entity yaitu karena data pemilik kendaraan harus dicatat dan nantinya pelanggan akan melakukan transaksi dan ini pun berkaitan dengan entity penjualan. Jadi entity di pelanggan nanti akan berkaitan dengan entity yang ada dengan entity penjualan. Adapun atribut dari entity pelanggan itu yaitu yang pertama ada ID pelanggan, nama pelanggan, lalu ada alamat pelanggan, nomor telepon, nomor polisi, merek kendaraan, dan tahun rakit. Yang kedua yaitu ada entity kategori. Entity kategori ini termasuk ke benda abstrak karena dia tidak jelas atau masih termasuk kategori. Deskripsinya berisi mengenai data kategori barang yang dimiliki bengkel. Alasan saya menjadikan ini entity, karena apabila digabung dengan entity barang, maka nanti akan terjadi redundan. Adapun atribut dari entity kategori ini yaitu yang pertama ada ID kategori, yang kedua ada nama kategori, lalu ada deskripsi. Nah, selanjutnya ada entity barang. Pada entity barang ini termasuk ke kategori benda nyata. Deskripsinya berisi mengenai data barang di bengkel. Alasannya yaitu karena data barang di bengkel harus dicatat karena ini juga berkaitan dengan entity detail penjualan. Jadi nanti entity barang ini masuk ke entity detail penjualan. Atributnya yaitu ada ID barang, ada ID kategori, ada nama barang, dan ada jenis barang. Yang selanjutnya yaitu ada entity mekanik. Di sini entity mekanik termasuk ke kategori benda nyata. Deskripsinya berisi mengenai data mekanik atau montir. Alasan dijadikan entity yaitu karena yang melayani transaksi di bengkel adalah mekanik itu sendiri dan datanya harus dicatat karena ini terkait dengan bisnis proses. Atributnya ada ID mekanik, nama mekanik, nomor telepon, dan alamat mekanik. Nah, selanjutnya itu ada entity penjualan. Kategorinya adalah peristiwa. Karena penjualan merupakan suatu peristiwa. Deskripsinya yaitu berisi mengenai data transaksi penjualan. Alasan dijadikan entity, ketika terjadi proses penjualan di bengkel harus dicatat karena ini juga berkaitan dengan bisnis proses. Atributnya yaitu ada ID penjualan, ID mekanik, ID pelanggan, dan ada tanggal. Lalu yang terakhir itu ada entity detail penjualan. Kategorinya termasuk ke benda nyata. Deskripsinya berisi mengenai data transaksi penjualan dan alasannya yaitu ketika terjadi proses penjualan di bengkel,
maka detail penjualannya juga harus dicatat karena terkait dengan bisnis proses juga. Di sini terdapat atribut ID penjualan, ID barang, ID quantity, serta diskon. Lalu yang soal kedua itu adalah apa soal kedua? Untuk soal kedua itu adalah identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Jadi di sini tadi kita masukin dulu satu persatu entitinya apa saja dan atributnya apa saja. Yang pertama yaitu ada ID pelanggan. Lalu yang kedua dari entiti pelanggan yaitu ada nama pelanggan. Yang ketiga pelanggan. Yang ketiga itu ada alamat pelanggan. Yang keempat ada nomor telepon. Lalu ada nomor polisi. Lalu ada merek kendaraan. Merek kendaraan. Lalu yang terakhir itu ada tahun kapan dirakitnya. Untuk entiti barang itu ada ID barang. Lalu ada kategori. Lalu ada nama barang. Lalu ada jenis barang. Lalu yang selanjutnya yaitu entity mekanik. Di sini terdapat ID mekanik. Lalu nama mekanik. Lalu ini adalah nomor telepon mekanik. Lalu alamat mekanik. Dan selanjutnya pada entiti penjualan terdapat ID penjualan. Selanjutnya ID mekanik. Lalu ada ID pelanggan. Lalu ada tanggal. Lalu yang terakhir itu pada detail penjualan itu ada ID penjualan, ID barang, lalu ada quantity, lalu ada diskon. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kategori ini kalau dimasukin ke barang itu menjadi redundan. Jadi ini termasuk ke redundan. Kita tandain yang menjadi redundan. Kenapa dia redundan? Karena kategori itu bisa menyimpan nilai yang berulang. Lalu di sini kita tuliskan ulang apa saja entitinya. Di sini sudah terdapat kategori. Nah, di kategori ini atributnya ada ID kategori, lalu ada nama kategori, ada deskripsi. Untuk deskripsi kategorinya. Lalu seperti ini sama, tapi ini sudah tidak ada barang lagi, tapi melainkan ID kategori. Ini dirubah menjadi ID. Mohon maaf kalau berisik, soalnya saya tidak sedang di dalam ruangan. Lalu yang selanjutnya itu ada mekanik.
Lalu penjualan ini sama. Lalu detail penjualan juga sama. Nah, yang selanjutnya itu untuk nomor 3 adalah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Untuk atributnya yaitu menurut saya itu adalah total penjualan. Kenapa? Total penjualan. Kenapa? Karena bisa total penjualan itu bisa diturunkan dari harga ataupun kuantiti. Total penjualan itu terdapat pada entity penjualan dan alasannya karena bisa diturunkan dari harga atau kuantiti. Jadi apabila suatu atribut itu bisa diturunkan, dia tidak perlu dicatat lagi, tidak perlu dimasukkan. Lalu yang nomor 4, itu soalnya adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Oke. Untuk sebentar. Untuk entitinya yang pertama itu ada pelanggan, lalu ada kategori. Jadi entity yang pertama itu ada pelanggan. UID-nya yaitu ada ID pelanggan, karena ID pelanggan itu termasuk unik. Lalu selanjutnya itu nomor polisi. Ini termasuk ke ID pelanggan, termasuk ke artificial. Dan tadi sedang berisik. Lalu nomor polisi itu termasuk ke natural. Lalu nomor polisi itu termasuk ke natural. Nah, di sini ID pelanggan itu termasuk ke primary. Karena dia yang pertama unitnya, lalu yang nomor polisi itu secondary. Lalu selanjutnya ada kategori. Itu UID-nya adalah ID kategori. Ini termasuk ke natural. Terus termasuk ke primary. Selanjutnya ada kategori ya hanya ini. Lalu selanjutnya ada mekanik. Ini UID-nya ada ID mekanik. Lalu nomor telepon mekanik. Lalu nomor telepon mekanik. Di sini termasuk ke natural. Ini juga natural. Ini termasuk ke primary. Ini termasuk ke secondary.
Lalu yang selanjutnya itu ada penjualan. Penjualan. Di sini penjualan UID-nya adalah ID penjualan. Termasuk ke natural. Ini berarti primary. Yang selanjutnya itu ada detail penjualan. Ini termasuk ke ID, UID-nya ada ID penjualan. Ini sih. Ya, ID penjualan. Lalu ada ID barang. Ya, ID barang. Ini termasuk, akan tetapi ini termasuk ke bar. Dan ini adalah secondary. Lanjut, yang terakhir itu kita membuat matrik. Di sini seperti yang diajarkan oleh asdos dan dosen saya. Sini kita harus membuat seperti ini dulu. Harus seperti ini. Nah, kita akan mencari relationship-nya. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan ini berelasi dengan kategori tidak, barang juga tidak, mekanik tidak. Pelanggan pelanggan berelasi dengan penjualan. Kita tandain warna hijau. Lalu yang selanjutnya itu ada kategori. Kategori ini berelasi dengan barang. Lalu yang selanjutnya itu ada penjualan, ada. Lalu yang selanjutnya itu ada barang. Barang berelasi dengan sebentar, kategori juga berelasi dengan ada barang. Barang itu berelasi dengan detail penjualan. Barang berelasi dengan detail penjualan. Lalu yang selanjutnya itu ada penjualan. Penjualan berelasi dengan detail penjualan. Tidak. Penjualan berelasi dengan
Mohon maaf, ternyata ini mekanik. Saya tidak kurang konsentrasi. Jadi ini mekanik berelasi dengan penjualan. Saya pura-pura tidak mengerti ya. Jadi diam. Jadi ini mekanik berelasi dengan penjualan. Lalu detail penjualan berelasi dengan penjualan berelasi dengan detail penjualan. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.